salah satu lahan kakao di Bumi Mulyo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur. Dan seperti yang saya janjikan di TikTok, bahwa saya akan manggil ahlinya. Mungkin panjenengan yang belum like atau follow di channelnya Pak Surono, Profesor Kakao. Nah, kalau kita ini kan orang nutrisi, jadi pada hari ini untuk menjawab pertanyaan beberapa kawan yang menanyakan, saya sempat share kan bahwa pola tanam itu tadi ada yang 30, 40. Itu masalah varietas. Apakah harus seperti itu? Untuk sampai saat ini, untuk keamanan ya, untuk keamanan budidaya kakao jenengan, pola itu tetap masih harus kita lakukan. Hanya mungkin porsinya bisa 20 berapa gitu ya Mas tadi ya. Sampai nanti kita ketemu yang tadi ya di video sebelumnya, varietas yang lagi siap sudah dirilis, tapi kemungkinan bibit itu ya baru siap 1-2 tahun ke depan lah ya. Jadi ternyata di budidaya kakao itu kita tidak perlu juga concern harus 30, 40 atau 20 berapa lah. Satu varietas ini sudah bisa kita budidayakan dalam satu lahan. Di profesornya ada di belakang kamera itu. Jadi ini Mas Surono, Mas Taji di sini, pas ini ya, katanya di sini. Dan sekali lagi ini lahan ini bukan lahan percontohan, kita hanya menunjukkan kepada panjenengan tadi karena dekat dengan pembibitan Pak Taji. Sebenarnya idealnya berapa sih jarak tanam kakao itu? Apakah jarak tanam itu pengaruhnya ke apa saja? Satu. Yang kedua, apakah semua varietas itu jarak tanamnya sama? Kan kita harus tahu ini karakternya. Mungkin yang paling populer nanti Profesor Kakonya cerita ya, varietas yang sangat kita kenal kan di Lampung ini ya, MCC 02, terus Sulawesi 1. Terus ada lagi Sulawesi 2, ada MCC 01, BB 01. Jadi ada kurang lebih 4 varietas ya, 4-5 varietas. Mungkin seperti itu Prof. Saya hanya membuka ini. Dan jangan lupa yang memang pengen belajar kakao serius dan tanam dan pengen tahu berbagai macam suka duka budidaya tanam kakao. Karena kalau hari ini melihat mereka yang konsisten istiqomah budidaya kakao seperti Pak Sutaji ini ya sudah merasakan mulai harga di bawah 20.000 naik 30.000, 40.000 seret sampai hari ini di atas 50. Di atas 50 lah. Alhamdulillah. Kalau di pasar kakao dunia yang tadi disampaikan, per hari ini 167 biji kakao kering. Ayo pasar. Ahlinya. Aku kan moderator ini. Nah, wes pas kan. Nah ini Pak Saro ini Profesor Kakao, kalau belum follow silakan follow. Mas Taji kan dulu. Ini, silakan Pak. Ya, untuk kakao ya. Jadi sekarang ini banyak pertanyaan dari petani kakao. Sebenarnya pola penanaman yang seperti apa sih yang dianjurkan? Sekarang ini sudah menjadi umum ya, hampir di mana-mana petani kakao itu kalau ingin menanam di kebun itu hanya satu jenis klon saja, yaitu MCC 02. Berdasarkan hasil riset terbaru dari PT Mars Indonesia itu kita tidak boleh melakukan penanaman hanya satu jenis. Kenapa?
karena MCC02 itu ternyata tidak sempurna atau kemampuan menyerbuk sendirinya itu pembungaannya itu tidak maksimal. Jadi membutuhkan bunga jantan dari jenis yang lain. Nah, jenis klon yang cocok dengan MCC02 yaitu BB01, Sulawesi 1 dan IKRI 09. Nah, jadi untuk petani-petani yang ingin berencana menanam kebun menanam kakao di kebunnya, itu disarankan untuk tidak menanam satu jenis saja. Jadi harus dicampur dengan beberapa jenis klon, minimal 2 jenis lah ya, kalau bisa 3 jenis. Kenapa? Karena kita berharap kakao ini karena usianya panjang, jadi ya kita juga ingin kakao ini tetap berproduksi jangka panjang, karena sudah banyak terjadi hampir di beberapa daerah-daerah